warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, jumpa lagi di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan diri kalian dan siapkan alat tulis kalian. Marilah kita simak pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3. Kalian baca ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada Tio dan ada Siti. Tio dan Siti sedang membaca buku dan hendak meringkas bacaan yang mereka telah baca. Sebelumnya, kalian dengarkan ya percakapan yang ingin mereka bicarakan. Hai Siti, apakah kamu masih ingat cara meringkas sebuah teks bacaan? Tentu dong, aku masih ingat. Hebat kamu Siti, ajari aku dong, aku lupa-lupa ingat. Baik Tio, mari kita bahas bersama ya bagaimana cara meringkas teks bacaan. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara meringkas bacaan. Langkah-langkahnya harus urut dan sistematis. Adapun cara meringkas bacaan, langkah yang pertama yaitu bacalah teks dengan cermat. Setelah membaca teks, tentukan atau identifikasi ide pokok atau pokok pikiran pada setiap paragraf. Setelah menentukan ide pokok, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran atau ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Dan langkah yang terakhir yaitu baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan sesuai ejaan yang benar. Itulah langkah-langkah cara meringkas sebuah bacaan. Di sini Ibu memiliki teks bacaan, yang mana teks bacaan ini ada di buku siswa pembelajaran 3 yang telah kalian miliki. Untuk menentukan bagaimana meringkas sebuah bacaan, kalian pertama kali harus membaca secara cermat. Di sini tidak semuanya bacaan Ibu masukkan, Ibu tulis di sini, akan tetapi hanya 2 paragraf saja yang Ibu buat contoh. Kalian baca. Setelah kalian membaca dengan seksama, langkah selanjutnya apa? Ayo. Benar sekali. Langkah selanjutnya kita tentukan ide pokok. Ide pokoknya harus kita tentukan per paragraf. Karena di sini ada 2 paragraf, maka ide pokoknya harus ada 2. Adapun ide pokok paragraf pertama yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Sedangkan ide pokok paragraf yang kedua yaitu ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Nah, ide pokok sudah kita ketahui, sudah kita temukan. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita merangkai antara paragraf 1 dan paragraf 2. Kita rangkai menjadi 1, yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Akan tetapi ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Mudah kan? Bagaimana cara meringkas sebuah bacaan menjadi seringkas-ringkasnya?
Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ayo, siapa yang tahu? Benar, ini adalah gambar sekelompok nelayan menangkap ikan. Sedangkan gambar kedua adalah gambar para petani menanam padi. Dari kedua gambar tersebut, apakah kalian tahu apa sih tujuan dari kedua gambar ini? Tujuan kedua gambar di samping yaitu untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi mereka itu menangkap ikan sebagai nelayan dan menanam padi merupakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bukan hanya untuk mereka sendiri, akan tetapi untuk masyarakat lainnya. Apa? Kita sebutkan apa saja manfaat dari kedua gambar ini. Aktivitas pada gambar di atas yang pertama bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapat ikan. Jadi para nelayan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi ikan yang akan mereka makan. Sedangkan gambar yang kedua, manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat akan kesulitan untuk memakan nasi sebagai makanan pokok kita. Jadi, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari akan tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi Ibu hanya mencontohkan dua saja. Contoh yang lain itu misalnya para pembatik, para penanam sayur, para pemahat, semuanya itu merupakan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nelayan dan petani melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Adapun orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka dia akan menanggung akibatnya. Apa sih akibat apabila kita tidak bertanggung jawab? Akibat sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan antara lain yaitu tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh orang lain, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, serta membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Maka dari itu, kita sebagai siswa harus menerapkan sikap tanggung jawab dalam hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, perhatikan ketiga gambar di bawah ini. Gambar pertama, gambar yang tertib lalu lintas. Gambar kedua, tempat sampah ataupun sampah yang bersih dan tidak berserakan. Sedangkan gambar yang ketiga, tertib lalu lintas juga sama seperti gambar yang pertama. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tentunya kalian pasti merasa nyaman karena keadaannya sangat tertib dan sangat bersih. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masyarakat di sekitarnya ataupun setiap orang yang ada di situ dapat melakukan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban, sehingga yang kita rasakan adalah kenyamanan. Kebersihan dan ketertiban dapat tercipta jika masyarakat menjalankan peraturan dengan penuh tanggung jawab.
Semua warga negara memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Salah satu contohnya, tanggung jawab masyarakat yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban. Jika tidak ada masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Karena hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Jika tidak dilaksanakan, menimbulkan berbagai masalah sosial apa saja ya? Permasalahan sosial di sekitar kita antara lain yaitu sampah, kali atau sungai yang kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas. Keempat ini merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Mari kita bahas satu persatu. Sampah. Hal ini disebabkan karena sampah yang berserakan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. Baik itu membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai. Mengapa disebut permasalahan? Karena apabila kita melihat sampah yang berserakan, kita akan merasa tidak nyaman. Baik baunya, melihatnya, tidak ada kebersihan. Maka sampah jangan kita sepelekan. Buanglah sampah pada tempat sampah dan jangan sekali-kali membuang sampah di sungai maupun di laut. Kali atau sungai yang kotor. Hal ini disebabkan oleh antara lain yaitu pabrik yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu di sungai atau masyarakat yang membuang sampah di sungai. Maka apabila membuang sampah di sungai, membuang limbah, maka sungai tersebut akan tercemar, akan menjadi bau. Kali yang tersumbat menyebabkan banjir ketika musim hujan. Maka dari itu kita perlu kesadarannya agar tidak sembarangan membuang sampah ataupun limbah ke dalam kali maupun sungai. Selanjutnya yaitu bangunan liar. Hal ini disebabkan bangunan yang dibangun sementara di tempat yang tidak sesuai. Di kota-kota besar biasanya bisa kita lihat baik di televisi maupun secara langsung. Contohnya misalkan di bawah jembatan, ada bangunan-bangunan yang tidak layak atau dibangun sementara. Hal itu dapat merusak lingkungan, bisa merusak ketertiban yang ada di situ. Maka jangan sekali-sekali kita membangun bangunan untuk sementara karena menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi lalu lintas. Jadi kita itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas di mana saja agar jalan yang kita lalui itu menjadi tertib dan aman. Sudah paham kan apa saja permasalahan sosial di sekitar kita? Hanya 4 yang Ibu bahas kali ini. Anak-anakku sekalian, setiap daerah memiliki sebuah keunikan dan ciri khas. Hal tersebut dapat kita lihat dari sebuah makanannya. Salah satunya bisa kita lihat dari makanannya. Contohnya yaitu sate dari Jawa Timur, kerak telur dari Jakarta, empek-empek dari Palembang, dan cilok dari Jawa Barat. Masih banyak lagi makanan-makanan yang menjadi ciri khas daerah-daerah yang ada di Indonesia. Berbagai usaha makanan khas daerah dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakatnya karena dapat terkenal karena makanan khasnya. Usaha di bidang makanan khas daerah juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat.
Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yang juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Maksudnya di sini, makanan khas itu dapat menguntungkan. Kadang kita kirimkan di mana, kita impor kemana, itu merupakan pendapatan bagi kita. Dan setiap makanan itu memiliki ciri khas. Misalkan, seperti Ibu katakan tadi, bakpia biasa dari Jogja, terus keripik apel biasanya dari Malang, terus apalagi bingka Ambon dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, kalian bisa melihatnya di buku siswa yang kalian miliki. Semua itu bisa menjadi penghasilan kita. Selain penghasilan kita, apabila terus meningkat, akan menjadi pendapatan daerah. Sekian dan terima kasih anak-anak kelas 5. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak secara benar dan secara seksama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.